الباب الثاني في رياضة النفس ومجاهدتها. الباب الثاني في رياضة النفس ومجاهدتها. Bermula bab yang kedua pada menyatakan kaifiat atau cara menyucikan akan nafsul amarah. Bermula bab yang kedua pada menyatakan kaifiat menyucikan, cara menyucikan akan nafsul amarah, yakni artinya menyucikan akan hati daripada segala sifat kejahatan dan daripada segala perangai yang kecelaan. Dan memerangi akan nafsu amarah. Dan memerangi akan nafsu amarah dan melawani akan dia nafsu amarah supaya hilang segala maksiat yang batin itu di dalam hati, supaya hilang segala maksiat yang batin itu di dalam hati, dan supaya berperangai dengan perangai baik, dan supaya berperangai baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna lin-nafsi radha'ili. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna lin-nafsi radha'ili la budda min tanfitiha wa tasfidiha anha, fabidhalika tasilu ila sa'adatil abadi wa jiwar Allah ta'ala, wa qad arafta lima sabaqa dhikruhu. Al-Imam Al-Ghazali berkata, yang artinya, maka ketahui olehmu, fa'lam, maka ketahui olehmu, di dalamnya itu ada pesan yang sangat penting. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi dalami, cermati. Ini tertuju kepada siapa? Hai orang yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Itu pesan. Siapa yang ingin betul-betul beribadah, betul-betul meraih akhirat, kesuksesan, nih ada pesan
Imam Al-Ghazali. Beliau berkata apa? Bahwasannya bagi nafsu yang amarah bisu itu beberapa sifat kejahatan. Bahwasannya bagi nafsu yang amarah bisu itu, amarah yang jahat itu, beberapa sifat kejahatan. Tak dapat tiada, tak dapat tiada, tak dapat tiada. Jelaskan hurufnya. Tak dapat tiada. Apa arti Pak Adi? Tak dapat tiada. Dalam kitab Melayu ini bila menjumpai tak dapat tiada, itu artinya wajib, harus. Bahasa Arabnya la budda. La budda. Tak dapat tiada, harus, mesti. Tak dapat tiada daripada memilih akan dia daripada sifat kejahatan itu. Tak dapat tiada daripada memilih akan dia daripada sifat kejahatan itu, dan menyucikan akan dia daripadanya sifat yang jahat tadi. Maka dengan demikian itu engkau sampai kemenangan di dalam akhirat selama-lamanya, abada, selama-lamanya, dan dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Hampir maknanya di sini dekat. Hampir maknanya dekat. Dan dapat dekat kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui dengan barang yang dahulu sebutannya itu. Dan dengan demikian, dan sungguhnya telah engkau ketahui, qad arafta, dengan barang yang dahulu sebutannya. Artinya sudah disebutkan di bab-bab sebelumnya. Bab pertama sudah disebutkan tentang nafsu-nafsu amarah. Pasukan-pasukan nafsu amarah apa saja sudah disebutkan. Ulang kembali jika ingin memahamkannya. Ya. Dalam bab yang kedua ini, kita masuk kepada bab yang kedua. Kita mengenal daripada bab pertama itu tentang man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal daripada Tuhannya, maka niscaya mengenal akan nafsunya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa mengenal nafsunya, niscaya dia akan kenal Tuhannya. Terus kita bahaskan, yaitu demikian tentang pembagian-pembagian nafsu. Dan terutama Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam kitab Arba'in Usuluddin, masih ingat? Dalam kitab Arba'in Usuluddin beliau ada 10 perkara yang mana yaitu sifat-sifat yang kecelaan atau disebut dengan nafsu amarah, yang harus diperangin, yang harus dijihadkan, yang harus dilawan. 10 perkara ini di akhir pembahasan bab pertama, maka nanti pertama dalam poin-poinnya yang 10 itu akan dibahaskan oleh Syekh Abdul Samad Falembani, mengutip daripada pembahasan Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Salah satunya adalah yaitu syar'ut tu'am. Maka nanti dalam sampai halaman 196 itu pembahasannya tentang 10 perkara itu, berserta lawannya 10 perkara itu. Ya. Zuhud nanti akan dibicarakan, syukur akan dibicarakan, hakikat syukur, manfaat syukur akan dibahas nanti ke depannya. Nah, itu
cuplikanlah yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani dalam jilid yang ketiga ini. Beliau sampaikan, sebelum memasuki pembahasan itu, beliau nyatakanlah di bab kedua ini, yaitu tentang bagaimana cara menyucikan nafsu amarah, dan yaitu menyucikan hati daripada segala sifat-sifat yang tercela. Ini yang akan disampaikan oleh beliau di bab kedua, yaitu kaifiat menyucikan nafsu amarah. Artinya menyucikan sifat-sifat yang kecelaan di dalam kolbu seseorang itu, seorang hamba. Dan dia harus mujahadah. Dan dia harus perangin supaya dia mendapatkan yaitu perangai-perangai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perangin itu 10 perkara itu perangin. Bila dia ingin mencapai nafsu lawwamah, nafsu amarah naik tingkat kepada nafsu lawwamah. Perangkan itu dulu. Dan ini sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau berkata tadi, fa'lam. Lingkarin fa'lam menunjukkan, hei orang-orang yang ingin memperoleh kemenangan akhirat, orang-orang yang berjalan dengan jalan yang benar, berjalan menuju ke jalan akhirat, ya. Kemenangan itu di dunia dan kemenangan di akhirat. Nafsu amarah itu beberapa sifat kejahatan. Maksudnya dia memiliki cabang-cabang kejahatan. Nafsu amarah. Diingatkan kita nih, hei orang yang salik, hei orang-orang yang benar-benar beribadah, bila engkau ingin mendapatkan keduniaan dan ke akhirat sukses, tuh perhatikan, cermatin olehmu, jalani olehmu nafsu amarah itu. Dia memiliki banyak cabangnya, dia memiliki banyak pasukan-pasukannya yang dapat menjerumuskanmu ke dalam sifat yang tercela itu. Maka tak dapat tiada, engkau harus memilihkan dari sifat kejahatan itu dengan menyucikan dia, supaya engkau memperoleh kemenangan dunia akhirat selama-lamanya. Dan engkau dapat yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Nah, ini cara memeranginya, nanti akan dibahas sampai halaman 19. Cara memerangi nafsu amarah akan dibahas oleh musannif tentang perkara-perkara yang cara memerangi nafsu amarah. Datangkan semua itu tadi, apa nafsu amarah itu apa? Nafsu amarah, nafsu yang tercela. Termasuk cinta dunia itu nafsu amarah. Termasuk ghadab, nafsu amarah. Termasuk ubud dunia, termasuk yaitu malas, jauh dari ibadat, itu nafsu amarah. Di dalam kalbu seseorang itu, maka dia harus kikis perlahan-lahan bila ingin berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mizan A'mal
karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Banyak karangan Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Mizanul Amal, Mizanul Amal, Mizanul Amal, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau ada 3 tingkatan manusia. Ada 3 tingkatan manusia dalam memerangi hawa nafsu. Ya, ada 3 tingkatan manusia. Manusia, golongan-golongan manusia. Siapa aja mereka itu? Pertama, tingkatan ini, ya, tingkatan yang pertama, tingkatan pertama adalah orang yang lebih condongnya kepada dunia. Nih, tingkatan pertama orang yang lebih condongnya kepada dunia. Fullnya itu dia ke dunia, nafsunya. Dan ini sesuai dalam Quran surat Al-Jiziyah. Al-Jiziyah ayat 23. Ayat 23. Ya. Hatinya banyak cinta kepada dunia. Hatinya sudah penuh kepada dunia. Tapi dia yaitu ingin memerangi hawa nafsu. Dia ingin memerangi hawa nafsu amarah. Ingin memerangi hawa nafsu. Tapi dia tergolong orang yang dunia. Levelnya ke bawah, paling bawah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizan Kubra, beliau berkata, yaitu orang yang tergolong dia itu setengah. Tergolong setengah. Artinya setengah dunia, setengah dia itu kepada hawa nafsunya. Dia peperangi. Orang yang tergolong setengah dalam memerangi hawa nafsu. Bila dia mati, maka tergolong mati syahid. Ini ulangan. Setengah dia ada, tapi ada usaha dia untuk memerangi hawa nafsunya ini. Bila dia meninggal, mati dia, maka tergolong mati syahid. Yang ketiga, levelnya tingkatan manusia dalam memerangi hawa nafsu adalah orang yang tidak ada condong lagi hatinya kepada dunia. Dia tidak mementing lagi kepada dunia. Hatinya tidak ada mengarahkan kepada kenapa? Karena sudah fana. Itulah dia para wali. Itulah tingkatan para wali.
Jadi dia memandang dunia ini tak ada, cuma bayangan aja. Dia memandang dunia ini tidak, cuma bayangan. Nah, dari tiga ini kata Imam Al-Ghazali Mizanul A'mal, dalam kitab Mizanul A'mal ini ada tiga manusia ini dalam memerangi hawa nafsunya. Cuma kita yang tahu golongan mana nih? Ya. Nah, ketika kita tidak ingin tahu dalam pembicaraan kita betul-betul, maka disinilah kita harus ketahui jalan untuk bisa memerangi hawa nafsu. Orang yang lebih condong kepada atau bahasanya itu adalah orang yang lebih dikuasai oleh hawa nafsu, amarah. Bisa dilihat nanti di dalam Quran ya, Al-Jasiyah. Afara'aita man ittakhadha nanti tanam di belakang. Dia di Al-Quran ya. Afara'aita man ittakhadha ilaha hawa adallallah. Afara'aita, tidakkah engkau lihat man ittakhadha, akan orang yang mengambil ilah sebagai Tuhan, hawa nafsunya, adallahu, maka disesatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ya, dolal sesat. Afara'aita man ittakhadha, perhatikan olehmu orang-orang yang dia tuhankan dunia. Makna dia tuhankan dunia itu, Allah sudah memanggil itu azan, tapi dia katakan, bentarlah, masih ada orang belanja, kalau dagang, dia tuhankan itu. Dia tuhankan itu. Bentarlah, masih ada waktu lagi, zuhur kan masih panjang. Berarti dia dahulukan dunia, dia dahulukan nafsu daripada Allah. Maka kata Allah, adallahu, Allah akan sesatkan. Wa adallahu, dan Allah sesatkan kepadanya itu. Ala ilmin, berdasarkan ilmu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallallahu ilahahu ala ilmi. Apakah engkau perhatikan olehmu, lihat olehmu, man ittakhadha, ada orang mengambil, ada orang menjadikan, boleh menjadikan, apa yang dijadikannya? Ilaha. Ilaha, ini ilah, kata dasarnya seperti ini. Ilah, menjadikan akan Tuhannya. Siapa yang jadi akan Tuhannya? Hawa nafsu.
Bila dia jadikan akan Tuhannya itu adalah nafsu hawa, adallahullah, niscaya menyesatkan oleh Allah Ta'ala akan dia. Niscaya menyesatkan oleh Allah akan dia. Akan siapa? Orang yang mentuhankan nafsunya itu. Keinginannya, ingin dunia, keinginannya, sehingga dia lupa kepada Allah. Ala ilmin, berdasarkan ilmu Allah. Artinya dipandang di ilmu Allah, dia itu sudah sesat. Artinya sesat itu apa? Terombang-ambing. Terombang-ambing. Ibadah, ada ibadah, tapi hatinya engkau lebih memilih harta, engkau lebih memilih dunia, engkau lebih memilih ini daripada memilih aku, kata Allah. Maka orang ini hatinya penuh, dikuasai oleh nafsu, tapi dia ingin melawan hawa nafsu, tapi sudah dikuasai dulu gitu. Nah, ini poin tingkatan yang pertama ini. Orang yang lebih condongnya atau dikuasai oleh kepada dunia. Kira-kira ini yang lebih banyaknya mana nih? 1 atau 2 atau 3? Hah? Lebih banyak pada 1. Ketika suara azan panggil, dia berkumandang, maka lebih dahulu ke harta. Pada condongnya. Bagi orang yang ingin sukses dunia akhirat, maka dia tidak mau. Dia pasti lawan. Jangan sampai. Makanya ayat Allah katakan itu apa? Wa idza tijaratan, ya? Dan apabila fa idza qudiyatis salatu fantashiru wabtaghu min fadlillah. Surah Al-Jumu'ah itu. Apabila engkau telah menunaikan salat, bertebaranlah kamu untuk mencari rahmat Allah. Tugasmu itu kepadamu. Katanya ingin minta sesuatu, tapi mana? Kata Allah, kamu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahmu dulu tunjukkan, baru kamu minta. Ini minta dulu, ibadah enggak ada. Na'budunya baru nasta'in. Jangan dahulukan kepada nafsu. Hawa nafsu ini betul-betul harus diperangin. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul A'malnya. Beli itu kitabnya tuh. Untuk sebagai referensi kuat. Supaya lebih mendalam ini. Tak mahal kok. 50.000. Nah, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa'u wa adallahu. Ada wawnya. Nanti lihat ya di dalam Al-Qur'an. Ada wawnya. Alif wa hu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Perhatikan, coba cermatin baik-baik kata Al-Quran. Banyak orang yang terkuasai oleh dunia. Dia termasuk golongan ini yang nomor 1. Golongan yang kedua, kata Mizanul A'lam, kata Imam Al-Ghazali, orang ini setengah aja dia condongnya. Tapi dia berusaha untuk menghilangkan. Bila dia mati syahid. Luar biasa ini orang. Yang nomor 2 ini naik levelnya nih. Belajar, ini kan untuk menghilangkan hawa nafsu. Pelan-pelan kita mengaji, pelan-pelan kita bahas. Walaupun belum sampai ke sana, tetapi ada usahanya untuk memerangi hawa nafsu. Wafat dia, maka mati syahid. Maka jangan putus amalan ini ngaji. Ya, jangan putus. Bila sakit saja dia, terputus ngajinya, sama artinya dia itu masih dalam ngaji. Kenapa? Karena dia itu uzur. Tapi kalau karena malas, enggak. Mati dia dalam keadaan mengaji,
ya, dalam keadaan sakit dia, tapi niatnya masih mengaji, masih ibadah, itu orang mati syahid. Kenapa? Belum terselesaikan memerangi hawa nafsu. Selesai belum? Ini poin yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Nah, poin yang ketiga, ini level yang tinggi. Levelnya udah dalam. Arah keduniaan tak ada lagi. Cinta dunia sedikit pun tak ada lagi. Dia sudah qurbatun lillah, dekat kepada Allah Ta'ala. Ya, ini poinnya. Bahan untuk kultum enak. Siap-siap, udah banyak. Hadis arba'in dah okey, ini dah okey. Hafal nih katakan Imam Al-Ghazali. Jadi sedikit-dikit ngapal dulu, nanti masuk hafal satu perkata. Nah, itu salah satu mujahadah itu. Mujahadah fil ilmi, mujahadah dalam ilmu, mujahadah menyampaikan, ya, mujahadah niat kita menyampaikan ilmu ini bermanfaatlah untuk kita. Dan bermanfaat nanti di akhirat. Walaupun tak bisa hafal, tapi ada pahamnya, sedikit-dikit lah. Sedikit-sedikit bisa tersampaikan. Itulah ladang amal kita nanti di akhirat. Itulah ladang amal kita. Sudah. Lanjut. Dan kata Syekh Waliur Rahman Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimallahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Nafhatul Uluhiyah fi suluki tariqatil Muhammadiyah, Syekh Abdul Samad Al-Falambani mengutip kitab lagi, kitab yang dikarang oleh Muhammad Saman. Beliau dengan gelarnya Waliur Rahman Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimallahu ta'ala. Nah, itu nama gelarnya aja. Nama gelarnya Syekh Waliur Rahman Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Nafahatul Uluhiyah fi suluki tariqatil Muhammadiyah. Beliau berkata dalam kitabnya, apa kata beliau? I'lam ayyuhal muridul muwaffiq as-sa'id anna al-qawma ajma'u ala anna al-mujahadata la budda minha fi suluqi tariqatil muqarrabin al-akhyar. La budda minha fi suluki tariqatil muqarrabin al-akhyar alladhina sayyi'atuhum hasanatin 'inda al-abrari mustadallina lidzalika bil kitabi was sunnati. Sayyidi Syekh Muhammad Saman berkata dalam kitab beliau, kata Syekh Abdul Samad Al-Falambani, ketahui olehmu hai segala murid yang diberi taufik, yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Bukan murid ya, murid-murid yang pelajar, guru pelajar, bukan murid itu. Yang maksudnya ini orang yang berkehendak menjalani jalan akhirat. Itu murid namanya. Muridun, kata dasarnya aroda, yuridu, orangnya muridun. Ketahui olehmu segala murid yang diberi taufik, yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Beliau berkata bahwasannya kaum ahlus sufiyah muwafakat, bahwasannya kaum ahlu sufiyah muafakat, cocok, sesuai, sepakat. Muafakat itu dalam bahasa Arab. Kalau ibu, bapak ada janji sama orang, deal ya. Nah, deal itu artinya bahasa Arabnya
muafakat. Sepakat kita ya? Kaum Ahlussufi muafakat, sepakat mereka, sekalian mereka itu atas bahwasannya mujahadah, yakni memerangi akan nafsu amarah bisu itu dan melawani akan nafsu itu tak dapat tiada, harus mesti daripadanya di dalam menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, yang akhyar. Akhyar ini orang yang terpilih, yang adalah kejahatan mereka itu, kebajikan pada orang yang abrar, pada mengambil dalil mereka itu bagi yang demikian itu dengan kitab, yakni Quran, dan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kalimatnya jelas kan? Jelas. Dajjal jelas. Bahwa? Jelas? Penjelasannya belum ya? Jelas huruf kalimatnya? Hurufnya jelas? Penjelasannya enggak? Beliau Asy-Syaikh As-Sayyid Syekh Muhammad Saman rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Fi Suluki Tariqati Muhammadiyah, dikutip oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani, nama kitabnya Sirrus Salikin. Nah, kita harus sampaikan itu ya. Jangan kata kita, kata beliau sebutkan. Perkataan beliau disebutkan di dalam kitab ini, beliau rujukkan, diabadikan dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Ayyuhal murid, hei orang-orang yang ingin memperoleh kemenangan dunia dan akhirat, orang-orang yang rajin ibadah, yang taat kepada Allah. Ayyuhal murid al-muwaffiq, kaum sufi, mereka itu bahwasannya kaum sufi ajma'u, semuanya mereka itu sepakat. Apa sepakat? Annal mujahadata, bahwasannya bermujahadah itu, memerangi hawa nafsu itu, mereka mengatakan bahwasannya mesti dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat. Sepakat. Jadi kalau ada orang yang taat, ada orang yang rajin ibadah, tapi dia tidak memerangi hawa nafsunya, maka dia belum sampai apa yang disampaikan oleh kaum Ahlussufi. Dia ibadah ke ibadah, tapi tidak belajar melalui tuntunan kitab Al-Quran, melalui tuntunan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para kaum sufi sepakat mereka itu karena melihat ada Al-Quran yang mengatakan wajib engkau melawan hawa nafsu. Karena ada hadis Nabi menyatakan bahwasannya orang yang bersifat dengan sifatnya ingin menjalani jalan akhirat, wajib dia memerangi hawa nafsunya. Jadi bukan hanya sekedar perkataan saja. Al-Sufi bukan berkata, mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Paham ya? Jadi mereka ini adalah merujuk, tak dapat tiada daripadanya menjalani jalan orang yang muqarrabin akhyar. Nih, muqarrabin akhyar. Al-muqarrabin akhyar. Siapa mereka ini? Orang-orang yang dekat kepada Allah, lagi terpilih. Muqarrabina akhyar. Orang-orang yang dekat, orang yang dekat kepada Allah, orang yang rajin ibadah kan dekat itu. Orang yang berbuat taat kan dekat. Maka orang ini disebut orang yang terpilih.
terpilih. Maka kata Sayyidin Syekh Muhammad Saman, beliau katakan dalam kitab beliau Fi Suluki Thariqatil Muhammadiyah, maka tak dapat tiada, bahasa Arabnya la budda. La budda artinya mesti gitu. Mesti orang yang muqarrabin ini, yang akhir ini, mesti dia memerangi hawa nafsunya. Ini mesti. Mereka-mereka yang demikian ini, yang orang-orang yang demikian ini disepakati oleh kaum Ahlussufi. Disepakati atau al-muwafaqat oleh kaum sufi, kaum ahlu sufi, kaum ahlu sufi, ya. Jadi kaum ahlu sufi ini menyepakati tentang mestinya seorang itu memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsunya bukan sekadar berkomentar saja, bukan. Tetapi mereka karena ada pesan dalam Al-Quran dan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada ayat Al-Quran dan hadis. Nabi. Hadis Nabi. Ya, kita lihat ada enggak ayat Al-Quran yang memerintahkan itu mujahadah? Mana saja itu? Setengah daripadanya. Nah, itu dia. Setengah, sebagian daripada dalil-dalil Al-Quran yang menyuruhkan seorang itu untuk bermujahadah melawan hawa nafsunya, seperti firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Lihat, perhatikan kitabnya. Itu Al-Quran langsung. Maka di dalam kitab ini, walaupun kita belajar kitab ini, rujukannya Al-Quran dulu. Rujukan kedua hadis, baru ulama-ulama. Itulah kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bermula mereka yang memerangi dan melawani akan nafsunya di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepadaku, niscaya aku tunjukkan akan mereka itu akan jalan yang menyampaikan ma'rifat akan daku. Bermula mereka yang memerangi dan melawani akan nafsunya di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepadaku, niscaya aku tunjukkan akan mereka itu akan jalan yang menyampaikan ma'rifat, mengenal akan daku. Tulis ayatnya. Ini udah banyak nih ilmunya, bahan-bahannya udah banyak. Kita menulis ini aja udah mujahadah nih. Menulis ilmu, menulis Al-Quran, menulis kalam para ulama, menulis supaya paham orang, menulis supaya orang mengamalkan. Ini udah mujahadah. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran tentang mujahadah. Mujahadah. Kaum Ahlussufi berdalilkan. Nah, kaum Ahlussufi, ya ulama. Kaum Ahlussufi berdalilkan dalam Al-Quran tentang mujahadah. Apa dia? Kata Allah, walladzi
fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bandingannya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka, siapa mereka itu? Jahadu, yang jihad. Yang jihad, makna jihad di sini sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jahadu, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Orangnya disebut dengan mujahid. Orangnya disebut mujahid. Perilakunya disebut jahadu. Mujahadu. Mereka-mereka yang berjuang sungguh-sungguh boleh, berjuang juga boleh. Mereka-mereka yang berjuang melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, fina, pada kami, untuk mendapatkan kesuksesan, kemenangan terhadap kami, kemenangan dunia dan akhirat. Itu terjemahan nanti baca. Ini saya bahasanya supaya bisa paham. Walladzina jahadu fina, dan mereka-mereka yang berjuang dia dengan sungguh-sungguh, fina, pada kami, kata Allah, lanahdiyannahum, sungguh lam ini artinya sungguh, niscaya, sungguh, pasti, sungguh. Ini sumpah Allah. Sungguh kami, nahnu, kami beri petunjuk akan mereka, hidayah, petunjuk akan mereka itu. Siapa mereka? Nih, mereka alladzina tadi. Walladzina jahadu, mereka-mereka yang ingin berjuang tadi itu. Berjuang dia melawan hawa nafsunya, berjuang dia untuk mengekang nafsu amarahnya di dalam kami untuk bisa sampai ke dunia, kemenangan dunia dan akhirat. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan petunjuk dia subulana. Subulana apa ini? Subulana ma'rifat, jalan ma'rifat, jalan mengenal atau ma'rifat kepada Allah. Jadi betul-betul dia jalan mengenal ma'rifat. Lihat Pak, ketika diberikan di sini subul ini jamak ini, kata dasarnya sabil. Masih ingat kan sabil itu apa? Sabilun apa? Sabil itu jalan. Masih ingat di sini jalan bahasa Arabnya banyak kan, bahasa Al-Qur'an? Sirat, sabil, syari', salaka dalam hadis. Tapi ini jalan apa ini? Jalan apa? Jalan-jalan. Jalan yang dahulunya gelap, jalan yang dahulunya sesat. Kemudian dia mendapat petunjuk. Lihat, ada petunjuk, ada sabil. Makanya Syekh Arsad Al-Banjar mengarang kitabnya apa? Sabilul Muhtadin. Nah, itu. Jadi jangan tahu baca Sabilul Muhtadin tapi judulnya enggak paham. Beliau menjudulkan ini ada rahasianya nih. Ada judulnya nih. Judul kitab beliau Sabilul Muhtadin itu rahasianya besar. Bila paham judulnya aja, isinya akan mudah paham. Ini ada orang baca kitab langsung ke dalamnya, tapi judul nggak tahu apa sebabnya. Kenapa aku dinamakan Ajurumiyah? Kenapa aku namakan kitab Sirrus Salikin? Kenapa dinamakan Sabilul Muhtadin? Nah, lihat pasangan sabil sama dengan muhtadin. Hidayah.
Al-Quran. Begitu, lihat. Beliau berarti merujuk pada Al-Quran. Siapa saja yang berjuang benar-benar, yaitu melawan hawa nafsunya di dalam jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka sabil. Apa dia? Jalan yang dahulu gelap menjadi terang. Tapi diberikan kepada mereka itu jamak. Jamaknya subul. Jamaknya subul. Jamaknya subul. Makanya ada kitab namanya Subulus Salam. Nama Subulus Salam. Ini kitab syarah Bulughul Maram. 4 jilid hadis. Jadi kalau Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Asqalani, kemudian disyarahkan kitabnya oleh Imam Syaukani, namanya Subulus Salam, jalan-jalan orang yang selamat. Kalau baca hadis Bulughul Maram, kemudian syarahnya, orang itu akan selamat. Selamat artinya apa? Ibadahnya menjadi terarah, fikihnya menjadi terarah. Mereka yang berjuang itu akan terarah jalannya, karena dia sudah mujahadah. Dari mana dia dapat mujahadah? Nih, Allah pastikan dia itu mendapat petunjuk. Nah, ini aja Pak, kita bahas ini di dalam ini. Ya, Allah berikan petunjuk nanti. Hidayah. Lihat. Lam ini, lam pasti, lam sumpah. Contoh. Innal insana lafi khusrin. Lihat perhatikannya. Innal insana, sesungguhnya manusia apa dia? Lafi apa? Hah? Ini kan wal asri ini. Tak ada. Innal insana, sesungguhnya lafi khusrin. Apa dia? Hah? Ada lam di sini. Sungguh, pasti. Lihat. Lam di sini, kata dasarnya fi. Masuk huruf lam, sambung dia. Sesungguhnya manusia sungguh pasti dalam kerugian. Bapak baca terjemahan coba. Enggak ada sungguh di sini. Tinggal hanya orang yang tahu, dia belajar, dia kaidah dalam bahasa Arab, ilmu nahwunya, kaidah-kaidahnya, ilmu balaghahnya. Sesungguhnya manusia itu sungguh pasti dalam kerugian. Makanya di dalam ayat pertama, wal asr, demi waktu, bukan demi fajar, bukan demi subuh, bukan demi siang, bukan demi malam, tapi waktu-waktu apa saja mereka itu akan dalam kerugian. Illa, kecuali orang yang beriman dan beramal. Lihat, perhatikan. Yang uniknya Pak, uniknya ini di dalam wal asr ini ada 2 sumpah yang menekankan. Satu, inna, yang kedua, lam. Sekaya apapun mereka, hartanya banyak, ya, mobilnya luas, tabungannya banyak, dan segala macam dunia, itu manusia khusrin itu. Khusrin. Rugi. Manusia ini manusia mana? Yang merasa dirinya manusia, insan. Manusianya mana? Banyak. Kaya, miskin, siapapun orangnya, susah, pejabat, asalkan dirinya insan, sungguh pasti kata Allah dia akan dalam kerugian. Illa, kecuali ada huruf istisna di situ. Kecuali mereka itu orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat ini adalah surat yang paling pendek. Surat ini adalah surat yang paling pendek kata Imam Syafi'i. Andai katalah tidak turun ayat yang surat-surat yang lain, cukup surat ini mewakili daripada surat-surat lain. Karena ini adalah simpulan simpulan daripada ayat-ayat yang lain. Ayat yang lainnya, innal insana lafi khusr, sungguhnya mereka itu dalam kerugian. Terus siapa juga yang beruntung? Amanu wa amilu. Lihat ayatnya
memastikan aman wa aminu. Jadi perinciannya di mana? Itu perincian di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Wa basyiril ladzina amanu, itu perinciannya semua. Perinciannya malah berjalan lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang yang beriman, apa amalannya? Bila engkau hendak mau salat, maka engkau basuh daripada wajahmu. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu amal, amanu amal, amanu amal. Itu diperincikan kepada yang lain. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah, apabila engkau diserukan untuk salat Jumat, kan amalan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang beriman, bernuntutlah kesabaran kamu dengan salat. Aman amilu. Ini simpulan suratnya. Walaupun dia pendek, tapi dalam seluruh surat Al-Baqarah ada dalam itu. Seluruh surat Al-Anfal ada di situ. Ali Imran ada dalam situ. Aman wa amilus shalihat. Maka Allah bersumpah di sini. Mereka itu dikatakan rugi. Tapi dia banyak harta, rugi kalau nggak ada amal. Tapi dia mengaji, rugi kalau nggak ada amal. Tapi dia hartanya banyak. Maka disinilah ayat Allah. Aku bersumpah akan menunjukkan petunjuk kepada mereka yang sungguh-sungguh, yang berjuang untuk mencari ma'rifat kepadaku. Ini satu dalil. Di mana bisa ketemu? Di Quran surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 95. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 95 tentang dalilnya mujahadah. Mujahadatun binafsi. Ya, kita akan lanjutkan lagi kembali ayat-ayat apa-apa saja. Ayat-ayat apa saja yang berdalilkannya ulama al-sufi tentang mujahadatun nafsi itu tadi, insyaallah. Alhamdulillah. Paham ya? Satu aja dulu yang kita bacakan dalilnya, nanti hadis-hadisnya ke bawah nanti tentang hadis mujahadatun nafsi. Wallahu a'lam bissawab. Paham kan nih Pak ya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat ini berulang-ulang dalam kitab tasawuf, pasti ada ayat ini. Luar biasa. Kalau Bapak bersungguh-sungguh mujahadah mendalami ilmu ini, mujahadah untuk nafsi, Allah kasihkan petunjuk, Allah kasihkan jalan itu. Dikasih jalan sama. Tapi sungguh-sungguh. Jangan ada alasan, aduh ini. Ya. Ada kesungguhan yang sangat dalam untuk mendapatkan satu ilmu kesungguhan. Dia berperang melawan hawa nafsu, duduk di majelis memerangi hawa nafsunya. Kecintaannya, keegoannya. Nah, ini dia, duduk aja. Itu sudah memerangi hawa nafsunya.